Episode 4311-4320. Wang Xian terbang dan datang ke area Cross Primordial Spirit lagi. Datang ke daerah ini lagi, dia melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Terakhir kali, meskipun Wang Xian memiliki 10 atribut di tubuhnya dan menyamar, dia hanya bisa bertahan di area Cross Primordial Spirit selama 2 menit. Jadi selain kerja sama dengan lelaki tua Song Tajian, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kali ini, dengan naga 10 atribut yang diciptakan, Wang Xian memiliki keuntungan besar dalam menjelajah di sini. Di area Cross Primordial Spirit, apakah itu nelayan atau makhluk 10 atribut seperti pria pengaduk, sangat sulit untuk dijelajahi di area Cross Primordial Spirit. Di area Elemental God lainnya, mereka bisa membuat umpan berenang dengan sangat cepat. Tapi energi di sini rumit, dan tidak mungkin bergerak cepat. Wang Xian menatap posisi di depannya, energi di tubuhnya bersirkulasi, dan dia menyamarkan 10 atribut. Setelah itu, Wang Xian langsung memasuki area Cross Primordial Spirit. Berdengung. Saat dia masuk, gelombang energi erosif datang, mencairkan penyamaran Wang Xian. Dengan gerakan telapak tangannya, dia melepaskan naga suci yang telah dia ciptakan. Naga 10 atribut ini mirip dengan tiruan Wang Xian. Kesadaran juga milik Wang Xian sendiri. Ketika Shenlong muncul di sini, Wang Xian dapat merasakan bahwa 10 energi atribut di sekitarnya tidak menyerang Shenlong. Avatar naga ilahi 10 atributnya tampaknya menjadi bagian dari tempat ini. Di area 10 dewa elemen, berbagai atribut telah terjerat menjadi satu. Wang Xian mengontrol avatar 10 atribut ini, terus-menerus mengedarkan energi di tubuhnya. Di ruang yin dan yang, 5 elemen, angin dan guntur, berbagai energi beredar di sekitar tubuh. Ini dapat digunakan untuk mensimulasikan energi di sini tanpa diserang dengan keras. Keterikatan dan belenggu adalah tema utama di sini. Energi yang terjerat tidak lagi memiliki kekuatan penghancur yang terlalu besar. Tentunya ada juga tempat-tempat yang keseimbangannya belum terbentuk, membentuk pusaran khusus dan tumbukan khusus. Tubuh utama Wang Xian bergerak, terbang ke posisi luar, lalu berkonsentrasi pada klon. Naga 10 atribut mengayunkan tubuhnya, melihat sekeliling, dan mulai bergerak. Meskipun naga 10 atribut sedikit lemah di sini, itu masih merupakan kekuatan untuk mendominasi puncak. Masih mungkin untuk bolak-balik ke sini dan mengarahkan energi sekitar 1 meter. Dia tampaknya telah bergabung ke dalam area salib roh primordial, dan sepasang mata naga yin dan yang memindai sekeliling. Mencari, Wang Xian menempatkan target di dalam area Cross Primordial Spirit. Posisi dalam adalah tempat yang sulit bagi yang kuat di tingkat Dao untuk menginjakkan kaki. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat di tingkat Dao memancing, atau seperti penjepit roh, sulit bagi mereka untuk masuk ke kedalaman. Itu hanya dapat dicari di tepi area Cross Primordial Spirit. Sekarang, Wang Xian mencoba mengembara ke kedalaman. Kecepatan naga 10 atribut di dalamnya tidak cepat, tapi juga tidak lambat, ia bisa bergerak 100 meter per detik. Lagi pula, tempat ini lebih berbahaya, jika kecepatannya terlalu cepat, kecelakaan bisa terjadi. Sedikit bergerak, sedikit eksplorasi. Waktu juga berlalu hari demi hari. Berdengung. 2 hari kemudian, Wang Xian menatap posisi di depan. Terletak di depan, ada batu kekacauan yang cemerlang mekar dengan cahaya biru. Batu kekacauan ini memancarkan energi yang berdebar-debar, dan 10 energi atribut di sekitarnya terus berputar di sekelilingnya. Itu mengapung di sana dengan tenang, sangat mempesona. Ini, Wang Xian menatap Chaos Stone ini, matanya langsung bersinar. Begitu dia pindah, dia langsung terbang. Energi yang sangat dingin melonjak ke arah Wang Xian, ketika dia mendekat, dia bahkan bisa merasakan dingin yang menggigit. Aku pergi, energi Chaos Stone ini benar-benar bisa membuat tubuh 10 atributku terasa roboh, apa? Wang Xian menatap Chaos Stone dengan kaget. Ini adalah harta yang kuat. Seperti es batu yang sangat dingin. Air yang bermutasi adalah Chaos Stone, yang seharusnya menjadi atribut es. Itu telah melampaui batas mendominasi alam puncak dan mencapai tingkat penciptaan Tianyuan. Energi yang terkandung dalam batu kekacauan atribut es ini jauh lebih tinggi daripada nilai dewa elemen dan permata atribut api yang diperoleh Song Ta terakhir kali. Seperti yang diharapkan dari area Cross Primordial Spirit, inti dari area kerusuhan. Wang Xian sedikit bersemangat, dan mengulurkan cakar naga, yang memadatkan 10 jenis energi atribut, dan terjerat menuju permata atribut es. Saat energi melilit batu permata,
energi yang terbungkus perlahan membeku dan menghilang dengan cepat. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Xian sedikit berubah. Dia buru-buru memasukkan energi, dan menarik permata atribut es untuk berenang ke tepi. Permata yang dikaitkan dengan es mengikis energi yang terjerat, dan tubuh naga 10 atribut Wang Xian terus mengalir ke dalamnya. Meski begitu, ketika Wang Xian memindahkannya puluhan kilometer, dia harus berhenti sejenak untuk beristirahat, memulihkan tenaganya dan terus menarik. Butuh 5 jam penuh untuk memindahkannya ke tepi. Berdengung, tubuh Wang Xian langsung melompat ke bawah dan meraih permata atribut es. Bisa dibayangkan betapa kuatnya batu permata yang bahkan yang kuat di puncak tidak bisa menyentuhnya begitu kuat. Wang Xian memegangnya di tangannya, dan semburan kekuatan es datang. Kekuatan es dapat diserap, itu adalah permata yang dapat meningkatkan kekuatan, dan mengandung berbagai kekuatan es, sehingga kamu dapat memahami kekuatan di dalamnya. Ada kilauan di mata Wang Xian. Muridnya, Bei Shuang, adalah Frost Dragon. Mungkin dengan menggunakan batu es ini, dia bisa membuat terobosan dalam kekuatannya. Wang Xian merasa sedikit panas di hatinya. Bei Shuang milik naga mutan, dan naga mutan memang memiliki keuntungan besar. Tapi ketika dia mencapai puncak dominasi, ada kelemahan yang sangat besar. Artinya, jika Anda ingin menerobos ke alam penciptaan Tianyuan, kesulitannya 10 kali lipat dari naga biasa. Karena dia tidak tahu bagaimana cara berlatih lagi, dia tidak tahu harus kemana. Sekarang dengan permata ini, kemungkinan terobosan Bei Shuang akan meningkat puluhan kali lipat. Lagi pula, permata ini terlalu berharga, dan energi yang dikandungnya terlalu kuat. Apalagi jika Bei Shuang bisa menerobos, ada sedikit keuntungan yaitu bisa menembus di alam semesta Jiuyuan. Jiuyuan Universe mengatakan bahwa ada 9 tempat, tetapi siapapun yang dapat membuat terobosan dengan 2 atribut angin dan guntur serta terang dan gelap juga dimungkinkan. Lumayan, hanya 2 hari untuk mendapatkan panen seperti itu, lanjutkan. Wang Xian dalam suasana hati yang baik, mengendalikan naga 10 atribut, dan terbang ke arahnya lagi. Untuk periode waktu berikutnya, Wang Xian tinggal di sini dengan tenang. Bersamaan dengan penjelajahan Wang Xian, dia mendapatkan pecahan dan permata dari Dewa Elemen satu per satu. Energi potongan kunci Dewa Unsur di sini jauh lebih tinggi daripada energi pecahan Dewa Unsur terang dan gelap. Hanya dalam beberapa tahun, Wang Xian memperoleh lebih dari 30 fragmen Dewa Elemen. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Ini juga merupakan sumber daya yang sangat menakutkan. Wang Xian tinggal di area Cross Primordial Spirit selama beberapa tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mencari di sekitar. Bahkan beberapa kali, dia telah datang ke depan Dewa Elemen. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru mendekati posisi Dewa Elemen. Dalam beberapa tahun terakhir, hasil panennya bisa dibilang sangat kaya. Dia pada dasarnya telah mengunjungi pinggiran area Cross Soul. Tidak semua harta diperoleh. Di area ini, ada lebih dari selusin area di mana energi bertabrakan, dan ada juga harta karun seperti pecahan Dewa Elemen di tempat-tempat itu, dan jumlahnya cukup banyak. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa didekati Wang Xian. Karena posisinya yang relatif dalam, Wang Xian tidak bisa mendekat. Namun, panen kali ini sudah cukup besar. Saya pada dasarnya telah mengunjungi pinggiran, mengapa Anda tidak pergi ke inti untuk melihatnya? Wang Xian berpikir sendiri. Lokasi inti memiliki risiko besar. Namun, bahkan jika naga 10 atribut itu mati, kerugiannya tidak akan besar. Wang Xian membuat keputusan yang menentukan, dan segera mengendalikan naga 10 atribut untuk terbang menuju inti. Lebih dekat sedikit untuk menghindari energi kacau. Segera, Dewa Elemen muncul di hadapan Wang Xian. Ini adalah Dewa Elemen atribut api, memancarkan energi atribut api yang sangat besar. Wang Xian tidak bisa mendekati Dewa Elemen. Begitu dia mendekat, api yang membara akan membakarnya. Menyimpang dari Dewa Elemen-elemen api, Wang Xian terus terbang ke dalam. Di sana adalah Dewa Logam Elemen. Menghindari Dewa Elemen api, Wang Xian dengan cepat melihat Dewa Elemen Logam. Jarak antara kedua Dewa Unsur itu tidak dekat. Di tengah dua Dewa Unsur, ada banyak area tumbukan yang menakutkan. Energi di sana tidak sepenuhnya terintegrasi. Api, cahaya kemasan, sangat ganas. Wang Xian mencari selama beberapa hari sebelum dia menemukan tempat yang agak aman dan terus terbang ke depan. Setelah dia melewati area di mana api dan lampu kemasan mengamuk, dia berkendara selama 1 jam. Adegan di depannya membuatnya tampak terkejut. Terletak di depan posisi,
ada laut yang sangat tenang. Ya, sangat tenang, hening, tanpa fluktuasi energi sedikit pun. Seluruh area, dekat dengan Dewa Unsur, adalah warna dari Dewa Unsur. Seperti api merah, emas metalik. Semakin dalam posisinya, itu adalah semacam abu-abu yang kacau. Warnanya abu-abu, seolah malapetaka belum datang, energi abu-abu semacam itu. Wang Xian menyaksikan dengan terkejut di wajahnya. Dia samar-samar bisa melihat Dewa Unsur di kejauhan, masing-masing bersinar dengan kilau. 10 dewa elemen tampaknya menyelesaikan satu lingkaran. Di depan adalah pusat lingkaran, area ketenangan. Apa yang terjadi? Mengapa area tengah begitu tenang, dan juga membentuk energi abu-abu ini? Energi abu-abu ini tampaknya telah benar-benar menyatu menjadi 10 atribut. Wang Xian berpikir sendiri. Meski lokasi di luar juga merupakan campuran dari 10 atribut. Namun pencampuran semacam ini adalah jenis pencampuran di mana emas, kayu, air, api, dan tanah dipisahkan. Berbagai atribut saling terkait. Adapun posisi di depan, tampaknya energi tidak hanya terjalin, tetapi lebih seperti fusi lengkap, membentuk energi baru. Wang Xian sedang berpikir di dalam hatinya, dia ragu sejenak, tubuhnya bergerak, dan dia terus terbang menuju ke dalam. Kecepatannya sangat lambat, karena takut terjadi kecelakaan. Setelah terbang selama 1 jam, dia sampai di depan energi abu-abu. Wang Xian merentangkan cakar naganya dan memasuki energi abu-abu ini. Berdengung. Perasaan hening datang, dan perasaan ini agak mirip. Ini sepertinya perasaan memasuki kekacauan sebelum malapetaka datang. Wang Xian berpikir sendiri. Energi abu-abu penuh dengan kesunyian yang mematikan, dan tidak ada energi yang dapat diserap di dalamnya. Wang Xian memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam. Perasaan ini persis sama dengan memasuki kekacauan di awal. Bagaimana situasinya? 10 atribut digabungkan bersama untuk membentuk energi mati yang kacau. Wajah Wang Xian penuh kejutan. Dengan gerakan tubuhnya, dia memasuki kekacauan yang mematikan. Yang kuat yang mendominasi alam puncak bisa masuk ke sini. Hanya tidak bisa hidup terlalu lama. Tetapi tidak ada masalah dalam bertahan selama beberapa tahun. Wang Xian masuk ke dalam, melihat sekeliling. Itu abu-abu dan sunyi senyap, tanpa fluktuasi energi apapun. Di dalamnya juga tidak ada apa-apa. Dia terus masuk lebih dalam dan terbang ke dalam, ingin mencari tahu apa yang terjadi di sini. Segala sesuatu pada intinya membuatnya terkejut. Mungkinkah inti dari area Cross Primordial Spirit seperti ini? Tetap mengemudi, terus mengemudi. Wang Xian merasa sudah lama mengemudi, tapi dia masih belum sampai akhir. Ini sedikit mengejutkannya. Apa situasinya? Sebagai contoh, berdasarkan jarak dari 10 dewa unsur ini, saya seharusnya terbang sampai akhir, terbang ke posisi dewa unsur lain. Tapi sekarang, apakah karena elemen atribut dewa ruang sehingga area ini terlihat kecil, tetapi ada ruang yang sangat besar di dalamnya? Wang Xian menebak dan terus terbang ke dalam. Selanjutnya, Wang Xian terus terbang ke depan. Tahun demi tahun berlalu, tepat ketika Wang Xian mengira dia tidak bisa terbang sampai akhir, sesuatu tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan Wang Xian memasang ekspresi kaget di wajahnya. Di sana, dalam pandangan Wang Xian, ada bola bundar. Bola itu berukuran 10 meter, penuh dengan kesunyian dan vitalitas. Perasaan yang sangat aneh, keheningan dan vitalitas yang mematikan terkandung dalam suatu objek pada saat yang bersamaan. Mata Wang Xian bersinar, dan dia segera terbang. Hal-hal yang bisa ada di ruang ini pasti merupakan harta yang langka dan kuat. Bahkan, mungkin keberadaan tingkat harta karun keberuntungan Tianyuan. Wang Xian mendekati bola, datang ke posisinya 100 meter jauhnya, dan melihatnya dengan tenang. Tidak peduli apa itu harus diambil. Wang Xian tidak tahu mengapa, jadi dia langsung mendatanginya, siap untuk membawanya pergi. Cakar naga menjangkau dan mendarat di atasnya. Tetapi pada saat berikutnya, Wang Xian merasakan kekuatan melahap yang sangat kuat. Kekuatan melahap ini ingin menelannya ke dalam bola. Wajah Wang Xian sedikit berubah, dan dia dengan cepat melawan. Namun, kekuatan melahap bola ini terlalu menakutkan, dan tidak bisa dilawan oleh tubuhnya yang mendominasi puncak. Berdengung. Pada saat berikutnya, Wang Xian merasakan tubuhnya tersedot ke dalam bola. Segera setelah itu, kesadarannya perlahan diserap oleh bola, seolah-olah dia telah menyatu dengan bola. Tapi dalam 2 detik, kesadarannya benar-benar musnah, benar-benar mati. Wang Xian, yang berada di luar area Cross Primordial Spirit,
merasakan semua ini, dan matanya tertuju. Mengerikan. Perasaan mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Wang Xian. Ketika naga 10 atribut itu dimakan dengan aneh dan mati, Wang Xian merasakan jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah dia telah benar-benar dimakan. Perasaan ini tidak ada harapan. Harta tingkat berapa ini? Dan untuk apa ini? Ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Xian. Harta karun yang ada di inti area jiwa salib. Sebuah bola dengan 10 dewa unsur di tengahnya. Ini jelas merupakan harta yang sangat kuat. Dia berpikir sendiri, matanya berbinar. Wang Xian sedikit tergerak saat dia melihat ke arah area cross primordial spirit di depannya. Nilai bola itu, menurut perkiraannya, seharusnya melebihi harta surgawi. Itu sangat mungkin. Wang Xian bergumam. Tapi tempat itu terlalu jauh, meski naga 10 atribut bisa mendekatinya, ia tidak bisa menaklukkannya. Mungkin hanya Wang Xian yang bisa mendapatkannya jika dia masuk ke sana sendiri. Namun, tidak mungkin bagi Wang Xian untuk masuk sendiri. Kecuali, aku bisa mengubah diriku menjadi naga dengan 10 atribut. Wang Xian berpikir dalam hatinya. Ini bukan tidak mungkin. Tetapi jika Anda mengubah diri sendiri, risikonya terlalu besar. Dan rasa sakit yang harus ditanggung akan sangat mengerikan. Untuk mengubah diri menjadi satu dengan 10 atribut. Pertama-tama, Anda harus menyeimbangkan energi dari 10 atribut dalam tubuh Anda. Itu sama kuatnya dengan energi. Dalam hal ini, perlu untuk menghilangkan benda asing seperti 5 elemen gerindra besar Tai Chi Dragon Pan Shenlong Light Sword, Void Dragon Pond dan Ancestral Tree. Jika benda asing ini dihilangkan, efektivitas tempur Wang Xian akan berkurang 6. Dengan kata lain, itu setara dengan kekuatan 12 orang yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Tidak termasuk peningkatan atribut ruang, ini tidak dihitung 9 atribut Wang Xian telah mencapai keseimbangan, tetapi atribut ruang masih lebih kuat. Ini membutuhkan Wang Xian untuk melemahkan energi tubuh naga kosong. Ini setara dengan menghapus seni bela diri dan menurunkan level Void Dragon. Poin lainnya adalah membentuk kembali tubuh naga Anda sendiri. Tubuh naga Wang Xian saat ini adalah daging dan darah, dan merupakan perpaduan dari 9 atribut. Jika Anda ingin mengubah diri Anda menjadi 10 atribut, Anda perlu merobek darah dan daging Anda sendiri, mengubah Void Dragon menjadi darah dan daging Anda sendiri. Dengan cara ini, dengan atribut ruang sebagai tubuh dan 9 atribut lainnya sebagai organ dalam, 10 atribut dapat sepenuhnya terintegrasi. Adapun manfaat fusion, selain bisa masuk ke area cross soul, tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, ada kerugiannya. Sebaliknya, kekuatan sendiri akan berkurang, yang tidak sebanding dengan keamanannya. Poin lain yang sangat penting adalah Wang Xian tidak tahu apakah dia masih bisa berkultivasi setelah dia mengubah dirinya sendiri. Ini sangat penting. Ada cara lain. Wang Xian berdiri di sana, ada cara lain, yaitu mengubah sementara tubuh seseorang menjadi satu dengan 10 atribut, lalu bunuh diri secara langsung, dan menggunakan buah dari rahim ibu untuk bangkit kembali tanpa cedera. Ini memang sebuah metode. Jika harta itu benar-benar berharga, Wang Xian dapat mempertimbangkan untuk mengorbankan buah keibuan. Sekarang, 8 buah rahim ibu telah matang, dan dia memberikan 1 untuk Xiaolan, 1 untuk Lin Yu, 1 untuk Tianqi, dan 5 lagi di tangannya. Namun, sebelum itu, aku harus mencari tahu apakah benda itu adalah harta yang sangat kuat, dan apakah itu bisa diambil. Wang Xian memutuskan dalam hatinya untuk mulai membuat naga 10 atribut. Membuatnya terus menjelajah ke arah dalam. Periksa bola sendiri. Lagi pula, buah dari rahim ibu terlalu berharga untuk dikurangi penggunaannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan naga 10 atribut kedua dibuat sedikit demi sedikit. Namun, ketika Wang Xian membuat naga kedua, itu terletak di area cross primordial spirit, yang satu memakai topi bambu, dan yang lainnya memiliki tubuh hitam ilusi. Sosok dengan 2 tentakel di kepalanya, tanpa mata dan hidung, datang ke sini. Ketiga sosok ini memiliki aura yang menakutkan. Tidak diragukan lagi tidak akan ada orang lemah yang bisa memasuki area ini. Itu tidak akan lebih rendah dari level Avenue. Tugas surgawi, apakah kamu memperhatikan pria itu? Orang yang memakai topi hitam tentu saja adalah Spirit Pincher. Sejak dikepung oleh Wang Xian dan yang lainnya terakhir kali, pria yang mencubit itu meninggalkan separuh tubuhnya dan kehilangan harta di tubuhnya. Ini membuatnya marah. Ketika dia sedang menyembuhkan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeriksa informasi.
Dari Raja Naga yang memproklamirkan diri. Akibatnya, menurut informasi yang diterimanya, Sequence of Justice League tidak memiliki orang kuat tersebut. Dan berdasarkan pemahamannya tentang lelaki tua Song Tajian, Raja Naga itu seharusnya muncul baru-baru ini. Dengan kata lain, bukan yang kuat dari Justice League. Namun, dia tidak peduli lawannya dari Justice League atau bukan. Bagaimana dia bisa berdamai karena telah dilukai begitu parah olehnya? Saya telah bertarung dengan kekuatan Justice League begitu lama, mengapa saya begitu sengsara? Dia harus membalas dendam ini. Tetapi tidak mudah untuk membalas dendam pada pria yang begitu kuat. Namun, dia masih menemukan dua pria kuat. Dengan merasakan situasi darah dan dagingnya sendiri, seseorang dapat mengunci posisi target. Jika dia menyerahkan tubuhnya, dia harus dibagi oleh mereka bertiga. Dia menemukan pelihat dari aliansi urutan jahat mereka, keberadaan tingkat jalan yang sama, panggilan, untuk membantunya mengunci posisi tubuhnya sendiri. Selama bisa dikunci, pasti ada di tangan musuh. Aku merasakan posisi tubuhmu, aku tidak tahu apakah itu Raja Naga yang kamu cari. Ada tentakel di atas kepala, dan suara datang dari panggilan tak berwajah. Ketiga orang itu mendapatkan tubuhku, dan mereka pasti akan membaginya. Song Ta dan pedang iblis pada dasarnya bersama. Apakah sekarang hanya merasakan satu? Mungkin orang itu akan sendirian untuk waktu yang lama. Ada tatapan tajam di mata pria yang mencubit itu, dan dia membuka mulutnya untuk menganalisis. Spiritualis, menurut apa yang kamu katakan, kekuatan Raja Naga sebanding dengan dua pusat kekuatan tingkat Dao. Aku khawatir tidak mudah bagi kita untuk membunuhnya. Dia mungkin melarikan diri. Tugas surgawi berkata, hehe, itu sebabnya aku memanggil Brother Fantasy Realm. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu mengarahkannya langsung ke area Cross Primordial Spirit, dan dia bahkan tidak akan mencoba untuk keluar. Pria yang mencubit itu mencibir dan berkata, Illusory Realm plus senjatanya, plus ramalanku, memang mungkin. Tianzi mengangguk. Tugas surgawi, kamu yang memimpin, aku telah kehilangan begitu banyak, aku ingin hidupnya, setelah membunuhnya, kamu dapat kembali ke alam semesta tempat dia berada. Pria yang mencubit roh itu berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tianzi mengangguk, dengan cepat melihat ke satu arah, dan terbang lurus ke atas. Pria yang mencubit dan pria kuat lainnya segera mengikuti. Keduanya terbang selama 5 hari, Tianzi melambaikan tangannya dan menunjuk ke posisi di depan. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, tetapi itu tepat di depan kita dapat mendeteksinya setelah terbang 10 napas, dan pihak lain juga dapat mendeteksi kita. Kata Tianzi, satu orang, satu arah, dan serang pada saat yang sama, sehingga dia bisa melarikan diri. Tianzi, kamu dan aku menjebak pria itu, Huanji, kamu menemukan kesempatan untuk menghancurkannya ke area Cross Primordial Spirit. Pria yang mencubit menatap mereka dan berkata, tidak masalah. Tugas surgawi dan dunia fantasi mengangguk. Mereka diundang oleh pembuat roh, jadi mereka sudah siap untuk semuanya. Biarkan aku memprediksinya. Saat Tianzi berbicara, tentakel di atas kepalanya bersinar. Karena melibatkan kekayaan Tianyuan yang lebih kuat dari dirinya sendiri, panggilan tersebut hanya dapat memprediksi masalah yang tidak penting. Adapun apakah dia bisa membunuh Raja Naga, dia tidak bisa memprediksinya. Lawannya terlalu kuat. Dari arah ini, pihak lain tidak bisa kabur. Segera, Tianzi merencanakan 3 lokasi, dan berkata ke dunia fantasi roh mencubit. Roh mencubit dan dunia fantasi mengangguk, dan dengan gerakan tubuh mereka langsung terbang menuju 2 posisi. Segera setelah itu, mereka bertiga mengepung Wang Xian pada saat bersamaan. Kecepatan mereka sangat cepat, dan setelah 10 napas, mereka merasakan keberadaan Wang Xian. Namun, pada saat ini, Wang Xian, yang berada di depan area Cross Primordial Spirit, tidak segera menyadarinya. Wang Xian memutuskan untuk membuat naga 10 atribut. Menembak. Pada saat ini, Ling Lingren dan yang lainnya merasakan posisi Wang Xian, tatapan mereka tertuju, dan mereka langsung menyerbu ke arahnya yang penuh dengan aura pembunuh. Ketika energi di tubuh mereka naik, Wang Xian langsung merasakannya. Dia menoleh dan segera menyapu. Sialan reptil, kamu berani menyakitiku terakhir kali. Kali ini, aku menginginkan hidupmu. Suara dingin penuh niat membunuh datang dari belakang. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, matanya sedikit menyipit. Jepit semangat. Orang ini benar-benar datang untuk membalas dendam pada dirinya sendiri.
Matanya segera menyapu kedua tempat lainnya, dan dia bisa merasakan bahwa ada dua tingkat jalan raya di sana. Meski kekuatannya tidak sebaik miliknya, namun ketiganya bergabung, Wang Xian sama sekali bukan tandingannya. Melarikan diri. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Xian segera bersiap untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri. Ada ekspresi dingin di wajah pria yang mencubit itu, dengan lambaian tangannya, bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya menutupi Wang Xian secara langsung, menghalangi semua posisinya. Mengubur dewa dalam kehampaan. Tianzi menatap Wang Xian, dan juga mengeluarkan sedikit minuman. Detik berikutnya, cakar menakutkan muncul di bawah tubuh Wang Xian, meraih ke arah Wang Xian. Melihat serangan dan keterikatan yang tiba-tiba, mata Wang Xian membeku. Ledakan. Dia menginjak kakinya, dan energi yang menakutkan melonjak ke bawah. Mengayunkan lengannya, itu berubah menjadi cakar naga, dan 9 jenis energi atribut membombardir ke depan. Raja Naga, kali ini jangan mencoba melarikan diri. Terakhir kali kamu bekerja sama dengan pedang iblis Song Ta dan mereka menyerangku. Kali ini, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Aku akan membiarkanmu mati di sini. Pria yang mencubit itu meraung dengan dingin, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Bayangan hitam menyerang Wang Xian, padat dan tak berujung. Pria roh yang mencubit itu benar-benar melepaskan semua kekuatannya tanpa reservasi sedikit pun. Dia ingin menahan Wang Xian di sini sepenuhnya. Selesaikan pemenggalan. Menonton adegan ini, wajah Wang Xian sedikit berubah. Pria pencubit roh tidak sekuat dia, tetapi dengan tambahan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lainnya, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk melawan. Belum lagi, ada orang kuat lainnya yang belum bergerak. Berdengung. Tanpa ragu-ragu, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah harta karun muncul di tangannya. Wang Xian memiliki banyak harta untuk melarikan diri, semuanya diperoleh dari Six Paths Universe. Dia membuka gulungan secara langsung. Gelombang energi menyelimuti dirinya. Wang Xian melihat jalan ekstra di depannya. Jalan ini mengarah ke posisi yang sangat jauh, tapi dia bisa keluar dalam satu langkah. Dunia fantasi, terlarang. Dunia fantasi, fantasi. Tetapi pada saat ini, suara dingin datang. Segera setelah itu, Wang Xian melihat jalan di depannya menghilang dalam sekejap, seolah tidak pernah muncul. Gulungan di tangannya juga telah kehilangan efeknya. Melihat adegan ini, wajah Wang Xian sedikit berubah. Tapi segera setelah itu, krisis menyelimuti dirinya. Dia menatap ke depan, tetapi tidak bisa merasakan di mana krisis itu. Tapi krisis tetap ada di benaknya. Ada semacam serangan misterius dan aneh yang menyerangnya. Wajah Wang Xian sedikit berubah. Tanpa ragu sedikit pun, energi di sekujur tubuhnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Piring naga Tai Chi di tubuhnya berubah menjadi meriam naga, diberkati dengan berbagai energi, terlihat sangat tebal. Memiliki kekuatan pertahanan yang tak terkalahkan. Berdengung. Detik berikutnya, Wang Xian merasakan gelombang energi datang dari depannya. Gelombang energi ini sangat lembut, tetapi tampaknya membungkus seluruh kehampaan di sekitarnya. Dia ada di dalam pengepungan ini. Merasakan gelombang energi ini, Wang Xian selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Berdengung. Pada saat ini, dia merasakan tubuhnya bergegas menuju posisi di bawah. Ini membuat wajahnya sedikit berubah. Dia buru-buru bergegas ke atas. Peras dia. Tianzi menggeram rendah, dan dengan lambaian tangannya, pedang penghakiman muncul di atas Wang Xian, langsung menekan ke arahnya. Kematian. Pria yang mencubit itu meraung dengan penuh semangat, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam kehampaan di sekitar Wang Xian. Bersama dengan kehampaan dan Wang Xian di kehampaan, itu ditarik ke bawah. Selain itu, ada kekuatan besar di langit di atas, mencoba menekan tubuh Wang Xian dan membuatnya jatuh ke dalamnya. Wang Xian merasakan kekuatan ini, wajahnya sedikit berubah. Dia melihat posisi di bawah, yang berada di area Cross Primordial Spirit. Apakah mereka akan mendorong diri mereka sendiri ke area Cross Primordial Spirit, hanya untuk mendorong diri mereka ke dalamnya? Bagaimana mereka ingin menangani diri mereka sendiri? Wajah Wang Xian penuh kejutan. Lawan bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Meskipun situasi saat ini lebih baik daripada mencubit semangat terakhir kali. Tapi itu tidak jauh lebih baik. Serangan lawan sangat aneh. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh Wang Xian menabrak area Cross Primordial Spirit. Wang Xian masuk ke dalam, dan serangan dari roh-roh mencubit menghilang.
Dia sedikit mengernyit, tidak langsung terbang, dan terbang ke atas. Dengan gerakan telapak tangannya, dia menciptakan ruang, dan lampu ramalan muncul di depannya. Pada saat yang sama, untaian energi disimulasikan di sekelilingnya, membuatnya tinggal lebih lama di area Cross Primordial Spirit. Berdengung, semburan energi disuntikkan ke lampu ramalan. Ramalan, apa yang akan terjadi pada saya jika saya terbang keluar dari area Cross Primordial Spirit? Berdengung, lampu ramalan menyala, dan sebuah gambar muncul. Saat dia keluar, dia akan diserang oleh 3 serangan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Wang Xian sedikit mengernyit, dan langsung terbang ke kejauhan. Dia bergerak, dalam posisi ini. Saat Wang Xian bergerak cepat di area Cross Soul, terletak di posisi atas, tentakel langit bersinar dan berbicara kepada penjepit roh dan dunia ilusi. Pria yang mencubit dan yang lainnya mendengar kata-kata tugas surgawi, dan mereka bergerak menuju tempat tertentu. Pada posisi di bawah, setelah Wang Xian melakukan ramalan melalui lampu ramalan, ia langsung mengubah posisinya. Roh-roh pencubit dan yang lainnya memukul diri mereka sendiri ke area roh primordial salib, jelas memberikan pukulan fatal saat mereka keluar. Karena sangat sulit bagi Wang Xian untuk bersembunyi dari area Cross Primordial Spirit. Jadi pukulan ini hampir tak terhindarkan. Itu bisa melukainya secara instan. Setelah terluka parah, sulit untuk melarikan diri. Jadi Wang Xian berpindah tempat dan terbang keluar. Ketika Wang Xian terbang di area Cross Primordial Spirit selama lebih dari 20 detik, dia berhenti. Di area Cross Primordial Spirit, situasi luar tidak dapat dirasakan, demikian pula, Spirit Pincer di luar tidak dapat merasakan diri di dalam. Namun, untuk berhati-hati, Wang Xian masih menggunakan lampu ramalan untuk ramalan lagi. Namun, apa yang membuat Wang Xian mengerutkan kening adalah bahwa hasil yang ditunjukkan oleh lampu ramalan itu tetap saja dia akan menderita serangan yang kuat. Hah, bagaimana situasinya? Aku masih akan diserang jika keluar dari sini. Wajah Wang Xian sedikit berubah, dan sosoknya bergerak, kali ini turun selama 30 detik. Dia hanya bisa tinggal di area Cross Soul selama 2 menit. Setelah 2 menit, Wang Xian akan menghadapi serangan yang mengerikan. Menghadapi serangan semacam ini, dia tidak bisa bertahan lama. Berdengung. Setelah Wang Xian terbang selama 30 detik, dia mengeluarkan lampu ramalan dan melanjutkan ramalan. Namun, sebagai akibat dari ramalan itu, dia masih akan diserang. Ini membuat Wang Xian mengerutkan kening. Mereka mendorong diri mereka sendiri ke area Cross Primordial Spirit karena mereka mampu mengunci diri. Hal-hal sedikit buruk. Wajah Wang Xian sedikit berubah. Para penjepit roh ingin membunuh diri mereka sendiri. Sekarang, dia memiliki banyak harta di tangannya. Terutama tubuh manusia roh yang mencubit sangat berharga. Jika dia mati, maka harta ini hilang. Ini agak tidak bisa diterima oleh Wang Xian. Itu terlalu jauh dari alam semesta Jiuyuan, dan ada gangguan energi dari area lintas roh primordial. Dia tidak bisa menghubungi An Lai sama sekali. Wang Xian terus berpikir dalam benaknya, dan terbang ke arah lain selama lebih dari 10 detik. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang keluar. Kecepatan terbangnya sangat lambat, dan dia menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Raja Naga, ingin melarikan diri. Tidak mungkin, aku akan menguburmu di sini hari ini, Jie, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Ketika dia baru saja menjulurkan kepalanya, 3 serangan yang sangat menakutkan menutupi dirinya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Xian berubah drastis, dan dia langsung memasuki area Cross Primordial Spirit. Ledakan. Ada suara bergetar dari posisi di atas. Wajah Wang Xian agak jelek. Sialan, ini menyudutkan diriku. Saat Wang Xian berbicara, pikirannya terus berjalan. Sekarang, hanya ada satu cara. Raja Naga telah memasuki area Cross Primordial Spirit, dia seharusnya bisa menebak bahwa kita bisa menyergapnya di luar. Tianzi menyaksikan Wang Xian memasuki area Cross Primordial Spirit, dan berkata, orang ini mungkin tidak ingin menyerahkan tubuhnya kepada kita. Huanji melihatnya dan mengatakannya juga. Wang Xian memasuki area Cross Primordial Spirit lagi, tetapi tidak keluar, yang tampak sangat normal bagi mereka. Karena dia mati di area Cross Soul, setidaknya tubuhnya dan harta di tubuhnya tidak bisa didapatkan oleh musuh. Jika itu mereka akan melakukan hal yang sama. Jie, untuk mencegah kecelakaan, kami telah menjaga di sini untuk sementara waktu.
Pria yang mencubit itu berkata dengan mantap. Dia ingin menjamin bahwa Raja Naga akan dibunuh habis-habisan untuk membalas kebenciannya. Ah, pada saat yang sama, Wang Xian menjerit menyakitkan di area Cross Primordial Spirit. Ingin membunuhnya, tidak begitu mudah. Di area lintas roh primordial ini, Wang Xian tidak akan mati. Dia bisa mengubah dirinya menjadi keadaan 10 atribut. Meskipun dia ragu-ragu tentang masalah ini, dia tidak pernah siap. Tapi saat ini, Wang Xian tidak punya pilihan selain mengambil langkah ini. Bangun diri Anda menjadi 10 atribut, dan keluar dari krisis ini terlebih dahulu. Kemudian dia memanggil Anlai dan mengambil semua harta di tangannya. Setelah itu, dia akan memasuki inti dari Cross Primordial Spirit. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian mulai mencabik-cabik tubuhnya sendiri. Sekarang, dia tidak bisa bertahan lama di sini, dia harus bertindak secepat mungkin. Sangat menyakitkan merobek daging dan darah. Sendiri sepotong demi sepotong. Bukan hanya masalah daging dan darah, lebih baik membelah tubuh Void Dragon-nya. Energi yang terkandung dalam tubuh Void Dragon jauh lebih banyak daripada atribut lainnya. Waktu hampir habis. Wang Xian merasakan energi di sekitarnya menyerangnya. Saya harus melawan sepanjang waktu. Saat ini, dia masih harus memodifikasi tubuhnya, yang membuatnya terlambat. Sial, tidak sama sekali. Tidak cukup waktu. Meskipun Wang Xian agak yakin untuk mengubah tubuhnya, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dan diserang oleh energi di sekitarnya, Wang Xian tidak dapat mendukungnya. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan buah. Ini adalah buah dari atribut kayu, yang mengandung vitalitas yang sangat besar. Ini adalah buah yang terbakar. Buah yang lahir dari harta tertinggi Tianyuan dalam tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Totalnya hanya ada 8 buah, dan Tuhan memberinya 1. Membakar buah dapat membentuk hutan di sekitar Anda. Di hutan ini, semua pohon dapat memberikan vitalitas yang besar untuk Wang Xian. Selama hutan tidak dirusak, dia tidak akan mati. Selama periode ini, cedera apapun yang diderita dapat dipulihkan dengan cepat. Saat ini, Wang Xian hanya bisa mengeluarkan buah yang terbakar. Bersiaplah untuk beberapa waktu dengan Burning Fruit. Berdengung, dia langsung menelan buah yang terbakar ke dalam perutnya, dan pepohonan terbentuk di sekelilingnya. Pohon-pohon ini membantunya menahan serangan energi Dewa Elemen. Dia memanfaatkan momen ini, dengan cepat mengubah tubuhnya, dan mencabik-cabik tubuhnya. Atribut ruang adalah yang terkuat, dengan ruang sebagai tubuh. Gunakan 9 atribut lainnya sebagai organ internal Anda sendiri. Inilah hasil penelitian pria pencubit. Sekarang, Wang Xian menggunakannya pada dirinya sendiri. Rasa sakit yang hebat datang, tetapi untungnya, energi buah yang terbakar banyak mengurangi rasa sakitnya. Buah yang terbakar bisa bertahan sebentar. Wang Xian merasakan sesuatu di hatinya, dan dengan cepat membawa tubuhnya ke keadaan seimbang. Daging dan darah mengalir ke sekitarnya, dan dengan cepat dilebur oleh energi di sekitarnya. Transformasi Wang Xian juga berjalan cepat. Rasa sakit yang hebat datang. Transformasi Wang Xian telah sampai pada langkah terakhir. Karena pengalamannya dalam transformasi, waktu transformasinya tidak terlalu lama. Panggilan. Semenit kemudian, Wang Xian menghela nafas berat, dan kekuatannya turun drastis. Kekuatannya juga banyak berkurang. Tetapi pada saat yang sama, Wang Xian merasa bahwa energi di sekitarnya menyerangnya, dan itu juga berkurang banyak. Ini sedikit berbeda dari naga 10 atribut yang aku ubah. Naga 10 atribut tidak akan diserang dengan cara apapun, dan aku masih akan perlahan terkorosi oleh energi di sekitarnya. Wang Xian melihat tubuhnya. Sekarang dia jauh lebih lemah, dan semua harta telah dikumpulkan olehnya, dan belum diintegrasikan ke dalam tubuh. Itu karena ketidakmurnian. Meskipun saya meletakkan harta di ruang penyimpanan, di ruang ini, ruang penyimpanan, harta di ruang penyimpanan masih dapat dirasakan oleh energi di sekitarnya, sedang diserang. Tapi untungnya serangan itu sangat lemah. Paling-paling, itu bisa menghancurkan pendatang baru di Tianyuan, dan itu tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal pada dirinya sendiri. Tentu saja, jika aku memasuki posisi di dalam Cross Primordial Spirit, aku mungkin tidak akan bertahan lama. Dia menebak dalam hatinya. Namun, kini, ia bisa aktif dalam posisi pinggiran ini untuk waktu yang lama. Setidaknya beberapa tahun tidak akan menghadapi yang mengancam jiwa. Wang Xian mulai menahan pikiran dan napasnya dengan sangat. Energi seluruh tubuh sedang berjalan, dan napas Wang Xian sendiri memang telah berubah setelah transformasi.
Dia menyelam ke kedalaman. Ada apa? Apakah orang itu mati? Pada saat yang sama, di posisi atas, pria yang mencubit itu menatap area Cross Primordial Spirit, melihat bahwa Wang Xian tidak muncul lagi, dan meminta Tianzi di sampingnya. Tentakel di atas kepala Tianzi bersinar terang, merasakan dan memprediksi sedikit. Kekuatan lawan sangat kuat, saya tidak yakin, tapi yang pasti dia berdarah dan sudah mulai terluka. Kata Tianzi. Lalu bagaimana dengan tubuhku, apakah ada induksi? Penjepit roh membuka mulutnya dan terus bertanya. Di bawah induksiku, bagian tubuhmu itu jatuh ke bawah, masuk lebih dalam ke area lintas roh primordial. Situasi spesifiknya tidak diketahui. Tianzi terus membalas. Dia dapat melakukan prekognisi, tetapi prekognisi semacam ini agak mirip dengan lampu ramalan. Makhluk kuat lawan memprediksi apakah akan siap, atau bahkan tidak bisa memprediksinya. Bahkan Wang Xian, yang bertugas meramal, tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Apakah tubuhku jatuh jauh? Jika orang itu mati, dia mungkin tersedot ke bagian yang lebih dalam dari area Cross Primordial Spirit oleh energi. Ada senyuman di wajah pria yang mencubit itu. Tianzi, ayo tunggu di sini, tunggu sebentar. Tianzi mengangguk, tidak keberatan. Seiring waktu berlalu, Wang Xian menyelam ke kedalaman. Ketika dia merasakan korosi pada dirinya semakin kuat, dia berhenti dan menunggu di sana dengan tenang. Kedalaman Wang Xian saat ini berada di luar jangkauan pembangkit tenaga listrik lainnya. Ketika dia masuk ke sini, dia harus berhati-hati untuk mencegah kecelakaan. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera beberapa bulan berlalu. Ayo pergi, orang itu mungkin sudah mati, tidak mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat Dao tinggal di sini untuk waktu yang lama. 3 bulan kemudian, pria yang mencubit itu membuka matanya dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Itu harus mati. Tugas surgawi di samping mengangguk. Yah, tugasku, beritahu aku di alam semesta mana dan di mana orang itu berada. Ini adalah energinya yang aku cegat ketika aku pertama kali mulai bertarung. Pria yang mencubit itu berkata dengan puas, dan meletakkan bola di depan Tianzi. Dia ingin membalas dendam, bukan hanya menghancurkan Raja Naga kali ini. Dia ingin menemukan alam semestanya dan menghancurkan alam semesta tempat dia berada. Biarkan dia membayar 10 kali lipat dan 100 kali lipat harganya. Bagus. Tianzi mengangguk, jika saya melakukan ramalan pelacakan, mungkin tidak terlalu akurat untuk hanya mengandalkan massa energi ini. Tidak masalah, aku percaya pada kekuatanmu. Pria yang mencubit itu berkata sambil tersenyum. Tianzi mengangguk, bola energi tergantung di atas kepalanya, dan segera mulai memprediksi. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Tugas surgawi berkata, nadanya sedikit bermartabat. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa gagal? Roh mencubit sedikit terkejut. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah planet tempat Raja Naga berada terlalu jauh, sangat jauh sehingga aku tidak bisa memprediksinya sama sekali. Yang kedua adalah alam semesta begitu kuat sehingga aku tidak bisa memprediksinya. Tianzi berkata dengan sungguh-sungguh, namun, saya lebih condong ke yang kedua. Tipe kedua, di alam semesta yang tidak dapat Anda prediksi, pasti ada setidaknya 3 atau 4 orang kuat di tingkat Dao di dalamnya, bukan? Raja Naga dihitung sebagai 2, artinya, mungkin ada 2 pusat kekuatan tingkat Dao di alam semesta ini. Ada orang dengan kekuatan bertarung yang kuat. Pria yang mencubit itu juga sedikit mengubah wajahnya, dan berkata, ya, setidaknya setara dengan kekuatan tempur 2 jalan. Tianzi mengangguk, spiritualis, alam semesta. Tempat tinggal Raja Naga tidaklah sederhana, jika kamu ingin balas dendam, aku tidak akan berpartisipasi. Jika alam semesta tempat dia berada sangat kuat, aku tidak akan terus membalas dendam. Kata pria pencubit roh dengan ekspresi jelek. Alam semesta memiliki sekitar 4 kekuatan tempur tingkat jalan kekuatan alam semesta semacam ini sudah menakutkan. Bahkan jika dia adalah orang yang kuat di kam urutan kejahatan, dia tidak akan dengan gegabah memprovokasi alam semesta yang begitu kuat. Lupakan saja, Raja Naga telah membayar harga yang sangat mahal. Huanji menyarankan dari samping. Pria yang mencubit itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, pergi, ayo kembali. Mereka bertiga bergerak dan dengan cepat terbang menuju kejauhan. Jika Wang Xian mengetahui semua ini, dia tidak akan terkejut sama sekali. Kekuatan Jiuyuan Universe saat ini memang sangat kuat, selain dirinya sendiri,
Falling Shadow Demon Emperor juga merupakan eksistensi tingkat Dao. Selain itu, ada banyak orang kuat di Jiuyuan Universe. Ratu Peri, Patriark Xuanwu, dan Patriark Mingsu, kekuatan gabungan mereka sebanding dengan keberadaan tingkat Dao. Selain itu, efektivitas tempur Saint Hetian di Jiuyuan Universe juga berada di level kontrol. Dengan tambahan 12 penyihir leluhur, dan 3 eksistensi level awal, dia sebanding dengan keberuntungan Tian Yuan yang kuat. Kekuatan Jiuyuan Universe sekarang sebanding dengan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Dao. Dia ingin memprediksi alam semesta yang begitu kuat, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Saat roh pencubit dan yang lainnya pergi, Wang Xian masih menunggu dengan tenang di area Cross Primordial Spirit. Wang Xian tidak tahu kapan roh pencubit dan yang lainnya akan pergi. Jadi dia sudah menunggu di area Cross Soul. Dari waktu ke waktu, dia menggunakan lampu ramalan untuk melakukan ramalan untuk melihat apakah dia akan diserang lagi. Ketika dia melanjutkan ramalan kelima, dia mendapatkan hasil yang bagus. Sepertinya mereka pergi. Senyum muncul di wajah Wang Xian, dan dia juga merasa lega. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju posisi luar. Wang Xian tidak segera pergi ke inti Cross Primordial Spirit untuk menemukan harta karun itu. Untuk menghindari kecelakaan, Wang Xian harus kembali dulu. Biarkan Anli membawa harta dan sumber daya padanya ke Istana Naga. Dia sekarang memiliki terlalu banyak sumber daya dan harta. Fragmen Dewa Elemen, di area Cross Primordial God, dia telah memanen lebih dari 30 buah. Termasuk penjepit roh, dan pecahan lain dari Dewa Elemen yang diperoleh di sana, dia memiliki lebih dari 40 di tangannya. Selain itu, pelat naga Taichi penggilingan 5 elemen juga harus ditempatkan di Istana Naga. Karena jika dia ingin memasuki area inti, tidak boleh ada kotoran di tubuhnya. Jika tidak, Anda akan diserang. Setelah terbang keluar dari area Cross Primordial Spirit, Wang Xian terbang langsung ke posisi luar. Meskipun kekuatannya sekarang sedikit lebih lemah, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh level Dao biasa. Wang Xian terbang keluar dari area kerusuhan. Tanpa campur tangan dari energi ini, Wang Xian dapat secara samar-samar menghubungi Istana Naga melalui pohon leluhur. Kemudian dengan gelap dipanggil, Raja Naga. Tidak lama kemudian, Anlai mendatanginya dan membungkuk hormat. Yah, Anlai, kamu mengatakan bahwa kamu membawa semua harta ini ke Istana Naga. Aku tidak punya waktu untuk kembali untuk saat ini. Adapun harta, aku akan menanganinya ketika aku kembali. Wang Xian berbicara dengan Anlai dan memerintahkan. Itu Raja Naga. Anlai segera mengangguk, dan merespons. Setelah Wang Xian memberi Anlai semua sumber harta karun, dia melangkah ke area Cross Primordial Spirit lagi. Tanpa semua harta dan sumber daya, Wang Xian saat ini jauh lebih lemah. Namun kabar baiknya adalah tidak ada masalah memasuki area Cross Primordial Spirit. Ketika dia datang ke area Cross Primordial Spirit lagi, Wang Xian menatap ke dalam dengan antisipasi di matanya. Kali ini, dia telah membayar mahal untuk memasuki area Cross Primordial Spirit. Meski ada juga alasan semangat mencubit. Namun, setelah memasuki inti, jika Wang Xian ingin kembali ke masa lalu, dia harus bunuh diri dan bangkit kembali. Karena tubuhnya yang sekarang telah diperbaiki oleh dirinya sendiri, dia tidak dapat berkultivasi, juga tidak dapat kembali ke keadaan sebelumnya. Bunuh diri harus dibangkitkan. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian masuk ke dalam dan berenang menuju area itu. Kecepatannya sangat cepat, jauh dari sebanding dengan tubuh naga 10 atribut. Terakhir kali, aku menggunakan tubuh naga 10 atribut untuk mencari harta karun di sini. Banyak harta di pusaran dan area energi yang tidak stabil tidak diperoleh. Kali ini, dengan tubuhku sendiri, aku seharusnya bisa mendapatkannya. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Song Ta dan yang lainnya, ada harta surga dan bumi di sini. Aku tidak menemukannya terakhir kali. Apakah kamu ingin mencarinya kali ini? Wang Xian berpikir sendiri, dengan ekspresi serius di wajahnya. Area Cross Primordial Spirit ini adalah harta yang sangat besar. Jika Anda bisa mendapatkan semua harta karun di sini, sumber dayanya akan sangat gila. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Xian meletakkan harta ini untuk saat ini. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan bola inti. Mencari posisi di depan, Wang Xian dengan cepat terbang. Wang Xian hanya membutuhkan 1 hari untuk mencapai tempat yang membutuhkan waktu lama untuknya terakhir kali. Karena tidak ada kotoran di tubuh Wang Xian sekarang,
dia tidak akan diserang oleh energi sekitarnya sama sekali. Ditangguhkan di sebelah Dewa Elemen, Wang Xian melihat ke arah area kacau di depan. Ketika tubuh Wang Xian datang ke sini, ia memiliki persepsi lingkungan yang lebih luas. Dia bisa melihat bahwa 10 dewa unsur berada dalam lingkaran di sekitar mereka. Dewa unsur mekar dengan energi atribut yang kuat, bergegas maju. Dewa elemen seperti sumber sungai yang panjang, mengalir ke depan. Tempat pertemuan sungai energi dari 10 dewa unsur membentuk area yang kacau. Wang Xian bergerak dan terus berenang ke depan. Segera, Wang Xian memasuki tempat pertemuan sungai energi yang panjang. Memasukinya, Wang Xian merasa persis seperti tinggal di ruang yang kacau. Bagaimana situasinya? Mengapa energi para dewa dari elemen 10 atribut bertemu bersama? Adalah keheningan yang mati dari kekacauan. Apakah itu karena kekuatan kekacauan terdiri dari 10 atribut energi? Atau, apakah area kacau ini disebabkan oleh alasan lain? Bola di area inti. Wang Xian terus menebak-nebak di dalam hatinya. Dia melihat sekeliling dan terus terbang menuju ke dalam. Setelah setengah hari, Wang Xian menabrak bola bundar yang dia sentuh terakhir kali. Melihat bola ini memancarkan energi aneh, matanya bersinar terang. Bola yang menggabungkan hidup dan mati menjadi satu, sangat istimewa dan aneh. Perasaan ini bahkan lebih aneh daripada dua energi terang dan gelap yang terjalin. Wang Xian tidak segera menggerakkan bola. Bola ini mengandung energi aneh, terakhir kali naga 10 atribut dimakan olehnya, Wang Xian harus berhati-hati. Selain itu, dia berencana untuk menjelajahi area ini secara menyeluruh. Setelah melihat bola sebentar, Wang Xian terus menjelajahi sekitarnya. Namun, setelah 2 hari penuh penjelajahan, Wang Xian mengunjungi setiap tempat di area ini. Kecuali bola bundar di tengah, tidak ada lagi yang ditemukan. Ini adalah inti dari area lintas roh primordial, inti dari 10 dewa unsur, dan inti dari seluruh area kerusuhan. Wang Xian datang ke depan bola lagi, menatap bola dengan mata berkedip. Eksistensi macam apa yang merupakan inti dari segalanya? Harta karun macam apa itu? Melampaui harta surga dan bumi. Jika Anda mendapatkannya sendiri, dapatkah Anda memiliki kekuatan yang tak terkalahkan? Wang Xian memiliki harapan di dalam hatinya, tetapi juga kewaspadaan. Dia perlahan mendekati bola itu, dan ketika jaraknya sekitar 10 meter dari bola itu, Wang Xian perlahan merentangkan tangannya. Lengannya berubah menjadi cakar naga besar dan meraih ke arah bola. Berdengung. Ketika cakar naga Wang Xian menyentuh bola, bola yang tadinya dalam keadaan damai tiba-tiba sedikit bergetar. Segera setelah itu, Wang Xian merasakan hisapan yang menakutkan mengalir ke arahnya. Hisap ini sangat luas. Wajah Wang Xian sedikit berubah, dan dia ingin melawan. Namun, kekuatan hisap ini jauh di luar imajinasinya. Berdengung. Sebelum Wang Xian bereaksi, seluruh tubuhnya secara aneh ditarik langsung ke dalam bola. Ho ho, dengan geraman rendah, Wang Xian berubah menjadi tubuh naga. Tapi tubuh besar itu tetap tidak berpengaruh. Atraksi yang menakutkan. Tubuh Wang Xian dengan cepat terhirup oleh bola. Ini membuat wajahnya berubah liar. Setelah berubah menjadi tubuh naga, Wang Xian menjadi sangat besar. Namun, meski begitu, dia ditarik ke dalam bola dalam sekejap. Yang membuat Wang Xian ngeri, bola ini sebenarnya ingin melahap dan melebur Wang Xian sepenuhnya. Ingin menelan kesadarannya. Ini membuat kulit Wang Xian berubah drastis. Dia merasa bahwa dia telah memasuki dunia yang gelap, yang penuh dengan energi mati. Seluruh dunia sangat besar dan tidak terbatas. Ini benar-benar berbeda dari segala sesuatu di luar. Seolah-olah bahkan waktu telah berhenti di dalam. Kesadaran Wang Xian dilebur dan menyatu dengan ruang ini. Untuk benar-benar menghancurkannya dan menjadikannya bagian dari tempat ini. Jantung Wang Xian berdegup kencang, mendesak semua energi di tubuhnya untuk melawan. Pada saat yang sama, keterkejutannya menjadi berkilau. Ho 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 ho, ho 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 ho, Wang Xian meraung dengan antusias. Namun segera, dia merasakan tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, menyatu dengan energi di sekitarnya. Ini membuat Wang Xian ketakutan, mengerahkan semua energi di tubuhnya untuk melawan. Namun, tidak peduli berapa banyak dia melawan, dia tidak bisa menahan leleh tubuhnya. Dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya, tetapi dia bisa merasakan tubuhnya kehilangan. Ditemani oleh jiwanya. Tidak, aku tidak bisa ditelan oleh bola ini, jika tidak, semua pencapaianku akan gagal. Ekspresi Wang Xian sangat memalukan. Begitu dia menyatu, dia akan mati.
Kali ini operasi akan gagal. Ini membuatnya rugi besar. Selain itu, saat ini jantungnya berdebar sangat kuat, dan dia selalu merasakan krisis yang kuat. Perasaan krisis ini membuatnya ketakutan dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa menyatu dengan bola ini bukanlah kematian yang nyata, tetapi menyatu dengan bola ini. Fusi tidak berarti dia akan mati. Kemudian, dia mungkin tidak dapat bangkit kembali. Ini adalah naluri dari lubuk hatinya. Naluri ini membuatnya panik. Jika dia benar-benar menyatu dan bertahan dengan cara lain, dia juga akan setara dengan kematian totalnya. Ini setara dengan hilangnya Raja Naga sepenuhnya. Tidak, kesadaranku tidak bisa hilang, kalau tidak, aku mungkin benar-benar mati. Wang Xian tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu. Jika dia tahu ada risiko seperti itu, dia tidak akan pernah mengambilnya. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut dengan bola bundar ini. Energi yang terkandung dalam bola ini, dan kemampuan yang ditampilkan terlalu menakutkan, mengasimilasi Anda secara langsung, bukan menghancurkan Anda sepenuhnya. Anda masih hidup, tetapi itu juga setara dengan kematian Anda. Wang Xian menarik napas dalam-dalam, energi melilit tubuhnya yang tersisa, dan ingin terbang keluar. Berdengung, berdengung. Tapi segera, Wang Xian menemukan bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali. Sepertinya ruang ini tidak ada habisnya. Ini menyebabkan wajah Wang Xian berubah drastis lagi. Ding! Sistem telah mendeteksi bahwa tuan rumah sedang menghadapi krisis besar, tolong pisahkan jiwa tuan rumah dan masuk ke sistem Istana Naga untuk menghindari kematian total. Ding! Sistem telah mendeteksi bahwa tuan rumah sedang menghadapi krisis besar, tolong pisahkan jiwa tuan rumah dan masuk ke sistem Istana Naga untuk menghindari kematian total. Tepat ketika Wang Xian tidak bisa melarikan diri, tidak bisa mengelak, dan sedikit meleleh di ruang ini, suara sistem tiba-tiba terdengar. Sistem Shenlong adalah tipuan agar Wang Xian tumbuh begitu cepat. Tetapi sejak Wang Xian menjadi semakin kuat, peran sistem menjadi semakin kecil. Karena produksi sistem ini, mantan terkuat dari klan Shenlong tidak sekuat Wang Xian Qiang saat ini. Jadi sistemnya sekarang hanyalah alat bantu sederhana. Tapi bagaimanapun juga, sistem ini juga dibuat oleh mantan klan Shenlong, yang mati bersama ras puncak Zerg. Ini juga memiliki banyak kekhasan. Poin lainnya adalah bahwa sistem tersebut terhubung dengan Istana Naga. Sekarang sistem merasakan krisis Wang Xian dan secara paksa terhubung ke Istana Naga. Wang Xian mendengar suara sistem dan dengan cepat memisahkan kesadarannya. Saat ini, dia bisa merasakan keberadaan Istana Naga. Dia buru-buru memisahkan jiwanya, dan dengan kekuatan sistem, membuka jalan menuju Istana Naga. Berdengung. Transmisi jarak jauh seperti itu menyebabkan seluruh Istana Naga bergetar. Pohon leluhur Istana Naga bermekaran dengan cemerlang, terutama cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa bermekaran dengan cemerlang. Satu demi satu, buah reinkarnasi perlahan layu, jatuh, dan menghilang. Sejumlah besar buah reinkarnasi mati. Segera menyusul, buah rahim ibu yang terletak di atas pohon leluhur. Buah di atasnya juga berangsur-angsur mulai rontok, layu, dan menghilang. Hanya dalam beberapa detik, 3 buah rahim ibu layu. Pada saat ini, hubungan antara Wang Xian dan Istana Naga menjadi semakin kuat. Saluran tak terlihat sepertinya terbuka. Seutas jiwa Wang Xian datang langsung ke Istana Naga melalui lorong ini. Jiwa Wang Xian memasuki Istana Naga. Dia melihat lokasi bagian itu dengan ngeri. Dia bisa melihat bahwa di ujung lorong, sebagian besar tubuhnya berada di dunia yang aneh, diserap oleh dunia ini. Dunia itu tampaknya mampu mengasimilasi segalanya. Tepat ketika Wang Xian mengira dia telah lolos dari malapetaka, saluran yang dibuka oleh sistem perlahan berubah menjadi abu-abu. Wang Xian dapat merasakan gelombang energi menyebar ke arah Istana Naga melalui saluran ini. Apa? Melihat adegan ini, Wang Xian kaget, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apa ini? Energi di bola menyebar melalui saluran yang dibuka oleh sistem. Apakah Anda ingin mengasimilasi seluruh Istana Naga? Ingin mengasimilasi semuanya. Ekspresinya berubah drastis, dan dengan lambaian tangannya, semburan energi memasuki saluran. Energi ini dengan cepat berasimilasi. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Xian berubah drastis. Energi bola itu akan menyerang. Itu seperti alam semesta yang melahap, mampu melahap segalanya dan mengasimilasi segalanya. Jiwa Wang Xian sedikit bergetar, dan dia menatapnya dengan ekspresi malu. Ho ho, napasnya terengah-engah, berusaha menenangkan diri.
Dia melambaikan tangannya, memobilisasi energi Istana Naga ke dalam lorong. Mencoba memblokir lorong itu. Namun, energi masuk ke dalam dan berasimilasi sedikit demi sedikit. Tidak, bola ini mengasimilasi energi atribut individu dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba menyadari adanya masalah. Dengan tatapan tetap, dia merasakan tubuh masih di dalam bola, dan langsung meledak. Ho 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 ho. Tubuh Wang Xian di dalam bola langsung dibagi menjadi 10 naga berdarah. Dibagi menjadi keberadaan atribut yang terpisah. Setelah pemisahan, Wang Xian segera merasakan bahwa kecepatan asimilasi telah melambat puluhan kali dibandingkan sebelumnya. Tapi tetap berasimilasi. Tidak, meskipun kecepatan asimilasi dalam bola telah berkurang banyak, dan meskipun sebagian dari jiwaku telah lolos, bola aneh ini sebenarnya telah menyerang melalui jalur itu. Ekspresi kaget muncul di wajah Wang Xian. Dia tidak mengerti keberadaan seperti apa bola ini. Kenapa bisa begitu menakutkan? Sistem secara paksa terhubung ke Istana Naga, mengkonsumsi buah rahim ibu, dan mengkonsumsi buah rahim yang mengembalikan jiwa dalam jumlah besar untuk menarik sebagian jiwa Wang Xian. Tapi saluran ini sebenarnya diserang oleh energi di dalam bola. Bola aneh ini, seperti jurang maut, ingin menelan energi apapun. Tidak akan lama lagi bola ini akan dapat melewati lorong ini dan memasuki Istana Naga. Pada saat itu, Istana Naga mungkin akan ditelan sepenuhnya olehnya. Wajah Wang Xian sedikit malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi padanya. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Kita harus segera menyelesaikan masalah, jika tidak, Istana Naga akan berada dalam bahaya. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat serius. Konfrontasi sistem dengan bola dianggap gagal. Bola ini ingin menyerap berbagai energi. Pikiran Wang Xian terus berjalan, terus memikirkan masalah di depannya. Pada saat ini, pandangannya tertuju, jiwanya bergerak, dan dia langsung datang ke posisi susunan teleportasi. Meski hanya tersisa satu jiwa, kekuatannya juga bisa meledak hingga mencapai titik dominasi. Selain itu, dengan lambaian tangannya, piring naga Tai Chi penggilingan besar 5 elemen dan semua harta karun memasuki tubuhnya. Wang Xian berteleportasi ke lokasi pohon kekacauan melalui susunan teleportasi. Wajahnya berubah keras. Apakah Anda tidak ingin menyerap energi? Apakah tidak mungkin mengasimilasi apapun? Kemudian cobalah berbicara dengan pohon kekacauan. Wang Xian datang ke lokasi pohon kekacauan, dan di bawah telepati, sebuah saluran segera muncul di peti. Saluran tersebut secara bertahap terkikis, dan paling lama hanya membutuhkan beberapa jam untuk menyerang. Wang Xian menghubungkan saluran ke pohon kekacauan, lalu menunggu dengan tenang. Seiring waktu berlalu, lorong tak terlihat telah sepenuhnya diasimilasi oleh bola. Segera setelah itu, Wang Xian bisa merasakan kekuatan asimilasi yang datang dari terowongan. Dia menonton dengan gugup, karena dia tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Berdengung. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa tempat dia terhubung dengan pohon kekacauan itu agak kuning, seolah-olah sudah sedikit layu. Energi bola menyerap dan mengasimilasi pohon kekacauan. Hati Wang Xian terguncang, pohon kekacauan sangat besar, bisa berdiri di tengah kekacauan, sangat subur, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Vitalitasnya sangat besar sehingga tak terbayangkan. Sekarang diasimilasi dan diserap dengan cepat, yang tidak terbayangkan. Apalagi kecepatan penyerapan ini juga sangat cepat. Dalam beberapa jam, tubuh Wang Xian di dalam bola telah berasimilasi sepenuhnya. Anda tahu, tubuh Wang Xian adalah eksistensi tingkat Dao. Pria kuat di level Dao diserap begitu cepat. Ini sangat menakutkan. Wang Xian menyaksikan dengan tenang, matanya bersinar terang. Bola melewati saluran, menyerap kekuatan pohon kekacauan. Pohon kekacauan tidak memiliki kesadaran, dan tidak akan membuat perlawanan apapun. Seperti pohon biasa, ia dibiarkan menyerap. Waktu berlalu hari demi hari, hari demi hari. Wang Xian tidak bisa lagi membayangkan berapa banyak energi yang diserap bola ini. Namun, ketika dia melihat pohon kekacauan, keterkejutan di wajahnya masih tidak bisa disembunyikan. Hah, apa yang terjadi? Mengapa energi di sekitar pohon kekacauan tiba-tiba berkurang begitu banyak, dan Anda dapat melihat bahwa daun pohon kekacauan mulai menguning? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, bisakah pohon kekacauan masih mati karena usia tua? Tapi bukankah kecepatan penuaannya terlalu cepat? Sungguh tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin,
Pohon kekacauan masih bisa mati dan layu. Pada saat yang sama, itu terletak di sekitar pohon kekacauan. Banyak murid dari pembangkit tenaga sembilan asal semesta berkultivasi dengan bantuan kekuatan pohon kekacauan. Namun, mereka tiba-tiba merasakan bahwa energi di sekitar pohon kekacauan mulai menipis. Aku bahkan melihat pohon kekacauan mulai menguning dan menjadi tua. Ini mengejutkan semua murid yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, karena mereka tidak tahu banyak tentang pohon kekacauan, mereka tidak tahu alasan spesifiknya. Bahkan orang suci Hetian dari alam semesta Jiuyuan datang untuk memeriksa perubahan di pohon kekacauan, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Mereka juga tidak tahu banyak tentang Chaos Tree. Saya tidak tahu apakah pohon kekacauan akan mati karena usia tua dan layu. Ini baru beberapa tahun, dan pohon kekacauan yang besar dan luas sudah mulai layu. Bola apa ini? Berapa lama dia akan menyerapnya? Saat ini, Wang Xian juga merasakan semua ini dengan wajah penuh keterkejutan. Energi yang diserap bola ini terlalu mengerikan. Horor ke ujung jari, berdengung. Beberapa bulan lagi berlalu, pohon kekacauan semakin layu, dan energi di sekitarnya menjadi semakin tipis. Bahkan tidak sebagus beberapa tempat yang diberkati di Jiuyuan Universe. Tepat ketika Wang Xian mengira bola itu adalah jurang maut, Wang Xian tiba-tiba melihat bola itu bergetar. Bola yang penuh dengan keheningan dan vitalitas berhenti menyerap. Sinar cahaya terus berkedip dari bola. Wang Xian menatap dengan hati-hati. Ini adalah kilau atribut, kilau 10 atribut. Kecemerlangan bertahan di sekitar bola selama beberapa hari sebelum kecemerlangan itu berangsur-angsur menghilang. Bola kembali ke penampilan sebelumnya lagi. Perbedaannya adalah ketika Wang Xian melihat bola lagi, perasaan yang membuatnya berdebar dari atas bola telah menghilang. Sepertinya tidak ada bahaya sama sekali. Wang Xian mengawasi lorong itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana situasinya? Bola telah menyerap energi, jadi stabil. Atau sudah mencapai keseimbangan tertentu, jadi tidak berbahaya. Ekspresi Wang Xian berubah, menebak-nebak. Dia berpikir sejenak, dan membelah jiwanya secara langsung. Wang Xian ingin memasuki bidang ini dari lorong. Bola ini terlalu menakutkan. Energi yang diserap sangat menakutkan. Dia harus memeriksanya. Setelah kehilangan banyak harta, Wang Xian tidak takut jiwa yang memasukinya akan terserap lagi. Jiwa yang terbelah bergerak dan memasuki bagian dalam bola melalui lorong. Dalam sekejap, perasaan khusus muncul di benak Wang Xian. Memasukinya lagi, perasaan berasimilasi dan melahap telah hilang sama sekali. Sebaliknya, ada perasaan lembut. Pikiran Wang Xian bergerak, dan pada saat itu, jiwanya keluar dari bola dan masuk ke dunia yang kacau. Bola tepat di depannya. Bola kehilangan energi berdebar seperti sebelumnya. Sepertinya jauh lebih damai. Fragmen jiwa Wang Xian berdiri di depan bola, melihatnya dengan rasa ingin tahu. Lihat apakah kamu bisa mengeluarkannya dari sini. Wang Xian memutuskan dalam hatinya untuk mempelajari bidang ini dengan cermat. Kerugian kali ini terlalu besar, dan dia ingin mendapatkannya kembali dari bola ini. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Fragmen jiwa Wang Xian merentangkan tangan mereka dan membungkusnya di sekitar bola. Berdengung. Yang mengejutkan, bola bisa menggerakkannya dengan mudah. Ini membuat wajah Wang Xian tampak terkejut. Siap belajar. Wang Xian berpikir sendiri. Bagian dari jiwa yang terletak di pohon kekacauan kembali langsung ke Istana Naga. Segera setelah itu, Wang Xian datang ke posisi pohon leluhur dan langsung tenggelam menjadi buah keibuan. 8 buah rahim ibu yang semula matang, kecuali yang diberikan, kini hanya memiliki 2 buah. 3 lainnya langsung kelelahan dan layu. Setelah memasuki buah rahim ibu, tubuh Wang Xian perlahan memadat. Secara bertahap, tubuhnya pulih sepenuhnya, termasuk tubuh Void Dragon. 4 buah rahim ibu dikonsumsi sekaligus. Wang Xian merasa tertekan, menggerakkan tubuhnya, dan kembali ke posisi Chaos Tree. Kemudian, dia terbang ke kejauhan lagi. Bola ini agak aneh dan sedikit kuat, jika Wang Xian ingin mempelajarinya, dia harus mencari tempat yang aman. Untuk mencegah kecelakaan, terbang ke dalam kehampaan yang kacau, hati Wang Xian tergerak. Sekarang dia memiliki saluran dengan bola itu. Pecahan jiwa Wang Xian di samping bola langsung menarik bola dan terbang menuju lorong. Retakan. Saat terbang dengan bola, Wang Xian juga bisa melihat bagian itu dan kemudian mulai runtuh. Segera setelah itu, di depannya, sebuah bola muncul.
Yuan Qiu datang di depan Wang Xian, dan sepertinya tidak ada bahaya sama sekali. Dia melihat bola ini yang harganya sangat mahal, matanya berbinar. Wang Xian mengulurkan tangannya, dan semburan energi disuntikkan ke dalam bola, tetapi bola tidak merespons sama sekali. Ini membuatnya mengangkat alis. Itu tidak menyerap energi lagi, sepertinya sudah benar-benar jenuh, bola ini telah menyerap begitu banyak energi. Apa efeknya? Seperti yang dikatakan Wang Xian, dia mendekat, melihatnya dengan hati-hati, dan ingin menganalisisnya secara menyeluruh. Namun, bahkan dengan kekuatan Wang Xian, dia tidak bisa melihat menembus bola. Apa-apaan ini? Jika aku belum pernah melihat kekuatannya sebelumnya, aku akan mengira itu adalah Chaos Stone biasa. Wang Xian mengerutkan kening. Dia berpikir selama 10 menit, dan pikirannya bergerak. Wang Xian memuntahkan darah, diikuti oleh energi yang menutupi bola, siap untuk menyempurnakannya. Dia akan menggunakan metode memurnikan harta untuk menyempurnakan bola ini. Berdengung. Namun, di saat berikutnya, itu benar-benar berdampak besar. Ketika roh dan darah Wang Xian jatuh ke dalam bola, sebuah pesan muncul di benak Wang Xian. Segera setelah itu, sebuah gambar muncul di benak Wang Xian. Gambarnya sangat mengejutkan, seperti membuka dunia. Dalam benaknya, sebuah bola digantung dalam kehampaan, dan tiba-tiba seluruh bola meledak dan terbagi menjadi 10 bagian. Setiap bagian mengandung energi atribut. Ini adalah logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan ruang. 10 keping energi ditangguhkan dalam kehampaan, dan segera mulai bertabrakan satu sama lain. Tabrakan 10 energi atribut membuat berbagai adegan muncul di kehampaan di sekitarnya. Segera setelah itu, beberapa energi khusus lahir di sekitar 10 batu energi atribut. Berbagai atribut juga lahir di sekitar. Misalnya batu, pohon, meteorit, embun beku, dan berbagai benda spesial. Dengan serangan terus-menerus dari 10 jenis batu, energi, berbagai item muncul. Bahkan ada planet yang lahir. Hal ini tampaknya menjadi terobosan. Wang Xian melihat pemandangan ini di benaknya, wajahnya penuh keterkejutan. Bola meledak, diklasifikasikan menjadi 10 atribut, dan 10 atribut bertabrakan, mengubah galaksi di alam semesta. Ini, batu kasar kekacauan. Akhirnya, sebuah pesan muncul di benak Wang Xian. Primal Chaos Stone, ini adalah nama bola ini. Berdengung. Pada saat ini, batu kacau yang asli sedikit bergetar, dan terbang langsung ke tubuh Wang Xian. Wang Xian menyaksikan tanpa panik sedikit pun. Batu kacau asli awalnya disempurnakan olehnya. Ketika batu kekacauan memasuki tubuhnya, tidak dikatakan bahwa pengurangannya terletak di bagian tubuh tertentu. Sebaliknya, itu langsung menyatu dengan tubuh Wang Xian sepenuhnya. Tapi Wang Xian bisa merasakan bahwa fusi ini bukanlah fusi sempurna semacam itu. Tampaknya hanya 1/10.000 darinya yang menyatu dengan tubuh. Ding! Energi yang kuat telah terdeteksi untuk menyatu dengan tuan rumah, dan kemajuan fusi adalah 1/10.000. Pada saat ini, suara sistem Shenlong terdengar lagi, menyebabkan mata Wang Xian sedikit berkedip. Chaos Stone asli menghilang dan bergabung dengan Wang Xian. Dia berhenti di sana dengan tenang, merasakan perubahan di tubuhnya. Masuknya Chaos Stone ke dalam tubuhnya tidak banyak meningkatkan kekuatan Wang Xian. Karena Wang Xian tidak dapat sepenuhnya memahami Chaos Stone. Dia hanya 1/10.000 dari fusi dengannya. Namun, dengan 1/10.000 fusi, Wang Xian memiliki sedikit kendali atas batu kacau asli. Dengan gerakan telapak tangannya, Chaos Stone muncul kembali di depannya. Wang Xian menatap Chaos Stone dengan saksama, Chaos Stone membuka pintu masuk yang memungkinkan orang masuk. Tubuh naga Void Wang Xian terpisah dari tubuhnya dan langsung memasukinya. Memasuki batu kasar yang kacau, yang hanya berukuran 10 meter, ruang dalamnya sangat besar, bahkan tak terbatas. Wang Xian merasakannya dengan tenang, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan pecahan Dewa Elemen dan melemparkannya ke tangan Void Dragon. Tubuh naga Void memegang pecahan Dewa Elemen ini, mendesak energi di dalam untuk mengelilingi tubuhnya. Segera setelah itu, Wang Xian memiliki perasaan yang aneh. Dia merasa waktu di sekitarnya menjadi sangat lambat, seolah-olah waktu telah membeku. Pada saat yang sama, energi pecahan Dewa Elemen di tangannya terus-menerus dikonsumsi. Merasakan semua ini, mata Wang Xian berkobar-kobar. Ini, mengontrol aliran waktu. Ekspresi kaget muncul di wajah Wang Xian.
Meskipun dia memiliki beberapa tebakan di benaknya, dia masih sangat terkejut setelah mengalaminya sekarang. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu hal yang paling kuat dan tak terkalahkan, waktu. Namun, di dalam batu kasar yang kacau ini, waktu sebenarnya bisa diperlambat. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Waktu di dalam Chaos Stone berbeda dengan waktu di luar. Adapun perbedaan spesifik dalam laju aliran, Wang Xian masih perlu melakukan percobaan terus-menerus. Tapi titik Chaos Stone asli ini mengejutkannya tanpa henti. Jika Anda dapat memanipulasi waktu, Anda tidak terkalahkan. Jika saya ingin memanipulasi waktu, saya khawatir saya harus menyatu dengan Chaos Stone 100%.